Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Miss harap kalian semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Sekarang buka buku tema 9-nya halaman 50. Pemanfaatan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu sangat banyak ya, dan bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Akan tetapi ada sebagian sumber daya alam yang harus diolah dulu agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan untuk mengelola sumber daya alam tersebut perlu pengetahuan dan teknologi. Semua sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Contohnya seperti tambang dan mineral. Tambang seperti emas, perak, besi, dan gas bumi. Sedangkan minyak bumi harus diolah terlebih dahulu ya, agar bisa menjadi solar, bensin, atau minyak tanah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat dibagi dalam 6 bidang ya. Yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, laut dan perikanan, kehutanan, serta pertambangan. Dari keenam bidang tadi, berikut hasil sumber daya alamnya dan manfaatnya. Yang pertama, hasil pertanian. Contohnya, padi sebagai makanan pokok, jagung juga bisa sebagai makanan pokok atau makanan ternak. Kemudian ada kacang kedelai sebagai bahan baku tempe, tahu, kecap, dan susu. Kemudian yang kedua, hasil perkebunan. Hasil perkebunan itu seperti kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa, karet sebagai pembuatan ban, tebu sebagai bahan pembuatan gula pasir. Kemudian yang ketiga, hasil peternakan. Contohnya daging sapi dan daging kambing sebagai sumber protein hewani, daging ayam dan telur ayam sebagai sumber protein hewani, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, dan lebah sebagai madu. Kemudian yang keempat, hasil laut dan perikanan. Seperti contohnya ikan sebagai sumber protein hewani, ada rumput laut sebagai bahan obat ya, makanan dan kosmetik, dan ada terumbu karang sebagai sarana tempat rekreasi bawah laut, dan mutiara sebagai perhiasan. Kemudian yang kelima, hasil tambang. Seperti contohnya minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam sebagai bahan bakar kompor gas, belerang sebagai campuran obat, grafit sebagai bahan pensil, dan marmer sebagai bahan bangunan. Semua contoh-contoh tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Ya, sekarang anakku catat poin-poin penting yang ada di bawah ini. Kemudian untuk latihannya Miss akan share pada pertemuan tematik pada hari Rabu ya. Pelajari materi ini, insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan tematik berikutnya. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kesehatan, dan terapkan protokol kesehatan 3M. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.